liddu'afatil muslimin wal fuqara'i wal qaumilin. Bab menjelaskan tentang kelebihan orang-orang yang dhaif, orang-orang muslim yang dhaif, yang lemah. Dalam artian adalah lemah secara ekonomi. Wal fuqara, dan orang-orang yang fakir, wal homilin, orang-orang yang tidak dikenal. Jadi tidak dikenal, orangnya nggak dikenal, nggak terkenal gitu. Bukan publik figur gitu, public figure, ya seperti artis itu. Mungkin dia biasa-biasa aja gitu ya. Dia tidak menonjol. Gitu. Ya baik secara ekonomi tidak menonjol, biasa-biasa aja. Tidak dikenal oleh orang. Ini ada sebuah apa ya, di mata Allah itu punya nilai tertentu. Tetapi jangan terus kita ya udah aja menjadi orang yang lemah, tidak juga. Tidak begitu konsepnya, tidak begitu. Konsepnya adalah karena secara ekonomi kan yang namanya rezeki itu kan sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Maka tatkala kita dalam kekurangan secara ekonomi, maka harus narimakeun. Dan yang kita itu jangan meremehkan atau memicingkan sebelah mata kepada orang-orang yang secara ekonomi memang kurang. Ternyata di mata Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Kahfi ayat ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka anhum. Dan sabarkanlah dirimu bersama dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Mereka menginginkan wajah, bertemu secara wajah dengan face to face dengan Allah. Dan janganlah engkau hindarkan pandanganmu terhadap mereka. Mereka itu siapa? Di ayat sebelumnya dijelaskan, yaitu orang-orang yang lemah dalam ekonomi. Atau orang-orang yang, mohon maaf, tunadaksa. Itu tunadaksa punya kekurangan dari segi badaniah, dari segi badan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, wa an Harits bin Wahab, dari Harits bin Wahab qala berkata, sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar, kata Harits, Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, Allah ukhbirkum bi ahlil jannah, apakah engkau mau aku kabarkan orang-orang yang termasuk ahli surga? Kata Rasulullah SAW, kullu dhaifun mudha'afun. Mereka adalah orang yang lemah dan dianggap lemah oleh orang. Jadi ada yang kadang-kadang diremehkan oleh orang. Ah, manya si eta bisa naon, semacam itu. Itu kata Rasulullah SAW. Jadi salah satu ahli surga itu adalah orang yang lemah secara ekonomi dan dianggap remeh oleh orang lain. Lau aksamu alallahi la abrahu. Padahal tatkala ia bersumpah, tatkala ia menyumpahi orang lain, Allah Subhanahu wa taala itu akan mengabulkannya. Ini bayangkan.
Selanjutnya, ala ukhbirkum bi ahli nar. Apakah kalian juga ingin aku kabarkan orang-orang yang ahli neraka? Rasulullah SAW melanjutkan, kullu utul jawadil mustakbir. Orang-orang ahli neraka itu kebanyakan adalah orang-orang yang sombong, keras hatinya, penumpuk harta, dan orang-orang yang egois. Jadi mau menang sendiri, al-utul, jadi menang sendiri, egonya tinggi. Nah, ini adalah salah satu keistimewaan atau kelebihan orang-orang yang lemah, yang diam gitu ya. Tatkala berbicara, ya tidak mau apa yang ya ucapkan itu harus diikuti orang lain. Ya cukup saya katakan begini, orang yang mau ikut silakan, enggak ya, enggak apa-apa. Sekadar mengutarakan pendapatnya, tetapi pendapatnya itu di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah pendapat yang baik, pendapat yang benar, pendapat yang sesuai dengan koridor. Maka orang-orang yang semacam ini, inilah orang-orang yang termasuk ahli surga. Maka menjadi pilihan buat kita saudaraku sekalian, tatkala kita sudah setua ini, maka hindari sifat-sifat orang-orang yang sebagai ahli neraka, yaitu egois, keras kepala, numpuk-numpuk harta. Sepertinya kan kita sudah tidak mau yang begitu ya. Dan menumpuk harta di mana? Gawe gente kampana begitu. Dagang geus teu boga tenaga. Kabarnya begitu, menumpuk apa ya? Jadi sudah saatnya buat kita, mudah-mudahan semacam. Jadi itu yang dimaksud. Jadi artinya tatkala kita umpama gitu, punya pendapat yang nggak perlu ngotot. Itu yang disebut dengan dari si eta mah ngomong teh saukur we ngomong milu heuk teu kajennya nggak apa-apa. Tapi omongannya itu adalah berdasarkan dalil-dalil dan nas-nas Al-Qur'an Karim. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan berdasarkan nafsu. Ya mohon maaf kalau masih ngorok mah. Cek aing aa. Kudu manut ya. Itu. Tidak bisa begitu. Sepertinya kalau kita yang sudah setua ini ya pasti. Jangankan merendahkan orang lain. Jeung anak ya ini mah kudu loba ngelehan anak gitu. Ngelehan kan bukan berarti kita kalah. Bukan begitu. Tetapi bukan berarti saudaraku sekalian, tatkala kita tidak mau memaksakan itu berarti kita kalah, bukan. Artinya tidak ngotot gitu. Tatkala kita memberikan nasihat ya tidak perlu ngotot. Tatkala kita mengajak kebenarannya tidak perlu ngotot. Gitu. Ajarkan kebenaran itu dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan cara-cara yang baik. Billati hiya ahsan. Jadi kalau kita punya pendapat, punya ilmu, itu kita tidak perlu ngotot begini, biarkan saja. Orang juga akan mempelajari itu. Nanti suatu saat, tatkala dia menyadari bahwa oh ternyata si anu teh geuning bener cari wasana. Karena memang sejalan dengan bergurunya waktu, kebenaran itu akan muncul. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah saatnya buat kita itu untuk berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini dilembutkan hatinya. Agar kita ini dilembutkan cara bicaranya. Agar kita ini dilembutkan pikirannya. Jadi ngomongnya menjadi enak,
ente apa ya, tidak seperti memaksakan, tidak egois itu. Itu harapannya. Dan biarkan saja orang mengatakan, ah kan beda si eta mah, antep gitu. Nah, enggak apa-apa. Karena itulah di mata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang semacam itu tidak dianggap penting oleh manusia, tapi dianggap penting oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis yang menyatakan ada orang yang tidak dikenal, yang tadi tidak dikenal di muka bumi ini, tapi dikenal di langit sana. Para malaikat mengenalnya. Nah, itu akan lebih bagus lagi. Kita mungkin tidak dikenal oleh siapa-siapa di muka bumi ini gitu ya. Ya biasa-biasa sajalah. Tapi malaikat mengenal kita. Kenapa malaikat mengenal kita? Karena mencatat amal kebaikan kita. Allah mencatat semua kebaikan-kebaikan kita. Jadi banyak amal baiknya, maka dikenal di alam malakut sana. Allah alam bisawab.